Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Juni Sartika, NIM 118333031 dari jurusan Manajemen Dakwah 5A. Baiklah, pada kesempatan ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan yang diampu oleh Ibu Amalia Irvani, SSI MSI. Di video ini saya akan membuat analisis mengenai materi COVID-19 dan sosial ekonomi di Indonesia. COVID-19 dan sosial ekonomi di Indonesia. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, terkhususnya di beberapa daerah tingkat penyebaran COVID-19 tinggi seperti di Jabodetabek. Permasalahan sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari semakin permasalahan sosial ekonomi itu timbul akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Tentu melihat angka kenaikan COVID-19 semakin meningkat, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, yakni pertama itu himbauan social distancing. Yang kedua, himbauan untuk work from home bagi pegawai. Yang ketiga itu pemberlakuan perbatasan wilayah. Yang terakhir, pembangunan rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19. Tentu melihat dari judul atau tema yang diangkat pada kesempatan ini, yaitu COVID-19 sosial ekonomi di Indonesia, kita bertanya-tanya, apa sih masalah sosial dan ekonomi yang timbul akibat COVID-19? Ada beberapa poin. Yang pertama itu kelangkaan barang. Ya, itu akan terjadi karena masyarakat mendengar adanya isu lockdown total di Indonesia. Jadi dengan adanya lockdown tersebut, mereka berpikir mereka akan tidak bisa berbelanja di luar. Jadi mereka berbondong-bondong untuk stok barang di rumahnya untuk keperluan sehari-hari. Karena mereka khawatir akan ada kelangkaan barang, kenaikan barang, dan kehabisan barang. Yang kedua itu disorganisasi dan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat dilihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain akibat takutnya terpapar COVID-19. Yang ketiga itu tindakan kriminal. Ya, tentu itu akan terjadi di lingkungan kita, terkhususnya di Indonesia yang terdampak COVID-19. Karena PHK besar-besaran, sehingga tindakan kriminal besar seperti perampokan, pembunuhan, dan sebagainya tentu semakin yang keempat itu melemahnya sektor pariwisata. Lockdown di berbagai daerah akhir-akhir ini sering dilakukan sehingga tempat-tempat wisata, baik itu pantai, tempat penginapan seperti hotel, restoran, tentu akan menjadi adanya penutupan sementara atau perbatasan pengunjung. Tentu dengan adanya itu pendapatan akan menurun, terkhususnya misalnya di daerah pantai, masyarakat atau masyarakat yang berjualan kaki lima dan sebagainya. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu pendapatan mereka. Yang kelima itu angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Ini akibat
adanya PHK, pemutihan karyawan, sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Kita ketahui bahwasannya per Maret 2019 saja itu rentan golongan miskin dan hampir miskin di Indonesia sudah mencapai 66,7 juta orang, atau hampir 3 kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Tentu dengan adanya COVID-19 ini, angka tersebut akan semakin naik